Halo Aries, apa kabar? Selamat tahun baru. Kita ketemu lagi di reading rezeki untuk Aries di Januari 2024. Kita mulai. Kita spread dulu, seperti biasa. Untuk rezeki karyawan. Untuk rezeki pengusaha. Untuk rezeki ibu rumah tangga. Tantangan yang terjadi atau tantangan yang ada di bulan Januari 2024 ini. Kita rapikan Aries. Kita buka. Yang pertama adalah fish. Yang kedua adalah coffin. Yang ketiga adalah choice. Selanjutnya untuk pengusaha. Yang pertama adalah well. Yang kedua adalah kompas. Yang ketiga adalah stork. Lalu untuk ibu rumah tangga atau single mother ini dice. Lalu ini adalah bridge untuk tantangan yang terjadi. Oke? Quite good. Oke, sebelum kita mulai, saya mau iklan dulu. Kami ada toko parfum, kami jualan parfum refill. Jadi, bagi kamu yang suka beli parfum atau senang pakai parfum, kamu bisa beli di toko kami. Itu ada di Tokopedia. Nanti kami kasih linknya jika kamu berminat, ya. Oke, kita mulai. Yang pertama untuk karyawan atau orang yang bekerja di perusahaan. Ini adalah kartu fish yang menandakan kurang lebih begini. Di bulan Januari ini akan loaded, banyak kerjaan, sampai lembur-lembur. Lalu juga mungkin pimpinan akan memberikan kamu pekerjaan di luar batas. Sampai capek-capek, sampai stres, sampai edan-edanan. Mungkin sampai kadang malam-malam mesti lembur-lemburan. Orang udah tidur, kamu masih kerja. Lalu selanjutnya, fish itu juga menandakan bahwa rezeki sih cukup baik. Bonus itu bisa kamu dapatkan. Lalu juga adanya mungkin peningkatan karir, peningkatan jabatan. Nah, mungkin karena adanya peningkatan karir dan jabatan itu, kamu punya workload atau kamu punya tanggung jawab itu juga menjadi semakin besar. Nah, solusinya apa? Solusinya itu jangan kerjain semuanya sendirian. Bagi-bagi dengan yang lain. Kerjasamalah agar pekerjaan itu bisa beres dengan tepat waktu. Ya meskipun yang namanya kerja itu nggak pernah habis ya, pasti ada terus. Tapi ya, jika bisa dan memungkinkan, lebih baik kerjasamalah dengan rekan kerja yang lain. Jadi, nggak stres sendiri, nggak pusing sendiri, gitu loh. Nah, fish ini juga menandakan adanya keberuntungan untuk kamu di bulan Januari ini. Mungkin lolos dari mara bahaya, lolos dari kecelakaan, atau lolos dari penipuan dan kebohongan. Bagus ini fish. Next, ini kartu coffin. Kartu coffin ini adalah kartu yang memberikan warning yang cukup negatif. Jadi begini, coffin ini menandakan ada yang sakit, menandakan juga ada yang meninggal, menandakan juga berakhirnya suatu perjalanan, menandakan berakhirnya karir, berakhirnya pekerjaan, atau berakhirnya sesuatu yang sedang kamu kerjakan. Jadi itulah akhir dari perjalanan, akhir dari suatu simpul, istilahnya begitu. Nah, jika memang ada yang berakhir di hidup kamu, ada yang selesai, maka itu bukan akhir dari segalanya. Kenapa? Karena akhir dari pintu A biasanya akan membuka pintu B. Jadi, jika ada suatu kejadian buruk yang terjadi pada diri kamu, itu bukanlah hukuman mati. Itu bukanlah keputusasaan yang harus menghancurkan hidup kamu. Enggak. Tapi itulah tanda bahwa akan terbuka peluang lain yang lebih baik untuk diri kamu. Oke? Jadi semangat ya. Jika terjadi sesuatu yang buruk seperti PHK, atau tidak digaji, atau ditindas dan dizolimi ya, kamu sabar. Oke? Cari jalan yang terbaik untuk bisa menyelesaikan itu semua. Jadi arti ini dan arti ini tuh bertolak belakang. Jadi ini mungkin terjadi untuk sebagian orang, ini terjadi untuk sebagian orang. Selanjutnya Aries, ini adalah kartu choice yang menandakan gini.
Bagi kamu yang belum bekerja, sedang mencari pekerjaan, melamar ke sana dan ke sini, mungkin akan ada beberapa perusahaan yang memanggil diri kamu untuk interview. Nah, jika ada kesepakatan dengan beberapa perusahaan itu, atau jika ada kesepakatan dengan satu perusahaan, ya nanti negosiasinya yang benar. Kamu memang butuh pekerjaan, tapi bukan berarti kamu rela untuk ditindas dan dibayar di bawah UMR atau dibayar di bawah skill kamu. Jadi sesuaikan dengan diri kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada beberapa perusahaan yang memanggil kamu, sepakat dengan kamu, maka di situ kamu pilih perusahaan yang paling sesuai, yang paling bisa menjanjikan kehidupan yang lebih baik untuk diri kamu. Jadi logik itu juga dipakai, oke? Jangan hanya asal masuk saja yang gajinya besar misalnya, tapi tempatnya itu neraka dan sengsara. Maksudnya lingkungan toksik, lingkungan tidak mendukung, nah itu lebih baik dihindari. Jadi poin-poinnya itu begitu aja sih kurang lebih, ya. Oh ya, ada lagi. Jika ada yang berusaha untuk mempengaruhi kamu terkait dengan sesuatu, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan keputusan, nah itu orang jangan didengerin. Kelihatannya itu ngaco dan berusaha untuk menjerumuskan. Nah, kamu tetap berpegang pada diri sendiri, tetap berpegang kepada apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu harapkan. Oke? Simple itu aja. Ini untuk karyawan. Ya gitu sih kurang lebih. Oke? Nah, ini untuk bagi kamu yang ingin meningkatkan rezeki, ini adalah Orgonet. Orgonet cukup kecil, bisa kamu kantongin atau bisa kamu simpan di dompet di tas atau di laci uang ataupun laci mobil. Nah, ini terbuat dari kristal alam. Jadi kristal alam yang disatukan dan dikumpulkan beserta dengan logam-logam. Nah, ini secara natural bisa memperbaiki rezeki, memberikan keberuntungan. Nah, bagi kamu yang ingin memilikinya bisa cek di Tokopedia, nanti kami kasih linknya ada di deskripsi. Lanjut, ini untuk pengusaha. Yang pertama adalah kartu well yang menandakan seperti ini. Hal-hal berat itu telah kamu lalui. Hal-hal yang berat itu telah kamu selesaikan. Hal-hal yang berat itu sudah kamu beresin meskipun ya bergelombang dan banyak lobang, tapi bisa kamu selesaikan. Oke juga itu. Mantap. Lalu well ini juga menjelaskan adanya peningkatan rezeki, adanya peningkatan omset, adanya peningkatan energi, juga ada peningkatan semangat di dalam diri. Jadi kamu akan lebih fokus, lebih positif di dalam menjalani kehidupan berbisnis sehari-hari. Lalu ada kemungkinan juga pertemuan dengan seseorang, pertemuannya itu membawa manfaat. Pertemuannya itu bisa memberikan kamu rezeki yang lebih baik, rezeki yang lebih tinggi, dan rezeki yang lebih besar. Bagi kamu yang sedang deal-dealan, bagi kamu yang sedang negosiasi bisnis terkait dengan tender, penawaran, ataupun kontrak, kamu juga mungkin akan mendapatkan kabar yang positif. Good. Next, ini adalah kartu kompas yang menandakan seperti ini. Kamu itu seharusnya tidak bingung di dalam melakukan pekerjaan atau usaha kamu di bulan Januari ini. Kamu sebenarnya sudah tahu arahnya, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Hanya saja kamu itu tidak begitu yakin. Nah, jika kamu sudah ada ide ingin melakukan apa, kamu ada rencana, maka kamu lakukan. Jadi kamu cari tahu caranya, kamu cari sumber dayanya, dan cari tindakan apa yang paling praktis dan efektif untuk bisa mewujudkan rencana kamu tersebut. Lakukan, jangan ditunda-tunda, jangan ditahan-tahan. Selanjutnya kompas ini juga menandakan bahwa mungkin kamu butuh dorongan, butuh bantuan, butuh apa yang kita bilang tuh motivasi dari seseorang. Mungkin karena kamu itu kurang percaya diri, atau kamu takut dinilai bahwa kamu itu nekat, terlalu agresif, atau kurang perhitungan. Nah, sebetulnya itu enggak. Sebetulnya kamu itu sudah merencanakan semuanya dan sudah mengetahui semuanya. Hanya tinggal kamu jalankan saja. Jadi, kamu jalankan. Oke? Jangan malah bingung diam di tempat, berputar-putar tidak jelas. Nanti tidak ada kemajuan. Gitu aja sih. Kelihatannya gitu. Ya, begitu aja. Lanjut, ini kartu stok, kartu yang ketiga,
atau pengusaha yang menandakan begini. Di Januari ini akan ada sebuah kejadian yang mengubah diri kamu. Kamu gimana ya? Kejadian itu mungkin membuat kamu itu mengubah pandangan kamu terhadap sekeliling, terhadap lingkungan, terhadap seseorang, atau terhadap usaha kamu. Nah, kejadian itu juga mungkin akan membuat diri kamu itu menjadi lebih tegas, menjadi lebih pintar, menjadi lebih waspada dan berhati-hati terhadap seseorang. Nah, itu kejadian apa? Ya, kejadian itu cukup mengguncang mental. Tapi ujungnya itu positif kok akhirnya. Ujungnya itu baik untuk diri kamu. Kamu jadi pribadi yang lebih kuat, tangguh, dan luar biasa. Next, stok ini juga menandakan bahwa adanya peluang baru untuk kamu di dalam bisnis. Jadi peluang itu akan meningkatkan rezeki, meningkatkan keberuntungan, juga meningkatkan kehidupan kamu. Lalu stok ini juga mungkin menjelaskan bagi kamu yang single, mungkin kamu bisa mendapatkan pacar nih. Atau kamu baru saja melangsungkan pernikahan dengan seseorang sehingga kamu memulai kehidupan berkeluarga. Atau juga kamu balik tinggal bersama dengan orang tua atau bersama dengan saudara. Nah itu, jadi dimanapun kita, hendaknya kita bisa beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sekitaran kita sehingga nanti hidup kita bisa menjadi lebih damai. Stok ini juga menandakan mungkin kamu merekrut karyawan baru, merekrut partner baru, atau merekrut teman untuk bersama-sama memajukan bisnis kamu. Lalu juga ini, bagi kamu yang butuh bantuan dana, misalnya bantuan untuk membesarkan usaha, misalnya dari bank atau dari yang lain-lain, mungkin kamu akan bisa mendapatkannya. Mungkin pengajuan kredit kamu disetujui, atau kamu berhasil menjual rumah, tanah, atau mobil yang selama ini kamu jual, ataupun juga kamu mendapatkan pinjaman lunak dari seseorang, mungkin dari teman, sahabat, ataupun orang tua. Oke, next kita lanjut ke kartu dice untuk single mother atau ibu rumah tangga. Jadi begini, disarankan untuk kamu untuk tidak untung-untungan dan tidak spekulasi di bulan Januari ini, karena kelihatannya akan gagal. Lalu bagi kamu yang berbisnis atau ingin bekerja, maka berbisnis dan bekerjalah di bidang yang tradisional terlebih dahulu. Jadi bekerja di tempat yang aman-aman, berbisnis di ranah yang aman-aman. Lalu bagi kamu yang ingin investasi, berinvestasilah di instrumen yang tidak terlalu cepat pergerakannya, yang tidak terlalu volatile, yang tidak terlalu bergelombang. Jadi yang stagnan-stagnan tapi yang stabil sehingga nanti uang kamu itu aman. Lalu kamu juga harus ingat bahwa ketika kamu berinvestasi, baiknya kamu itu berinvestasi yang kamu makan itu adalah telurnya, bukan ayamnya. Jadi gini, apapun yang terjadi, modal yang kamu investasikan itu jangan kamu makan, jangan kamu pakai. Kamu pakai hasil dari investasinya saja. Misalnya kamu investasi 200 juta, nah per bulan ada hasilnya 10 juta. Yang kamu pakai itu kurang dari 10 juta. Jangan kamu pakai lebih dari 10 juta sehingga nanti modalnya itu tergerus. Kurang lebih gitu. Nah, tambahan bagi kamu single mother, jika ada tawaran pekerjaan yang aneh-aneh, tawaran pekerjaan yang gajinya terlalu tinggi, maka sebaiknya kamu waspada dan curiga, nanti kamu malah terlibat ke human trafficking atau ke sex trafficking. Nah itu kamu jaga diri dan kamu itu jaga tindakan dan jaga pikiran, jangan mudah untuk tergoda dan terbuai, berbahaya. Lanjut, ini kartu bridge. Jadi tantangan apa yang mungkin terjadi di Januari 2024 ini adalah seperti ini. Mungkin saja ya, ini adalah tantangan untuk bersosialisasi, tantangan untuk menambah relasi, tantangan untuk lebih terhubung dengan orang lain, ya. Mungkin itu terjadi karena adanya stres, adanya mumet di pikiran kamu, dan adanya kondisi di mana kamu itu sulit untuk bisa ngobrol, bersosialisasi, atau berbicara dengan orang lain. Karena apa? Karena mungkin emosi kamu tinggi, atau mungkin karena beban pikiran kamu banyak sehingga kata-kata kamu itu cenderung kasar, cenderung judes, dan cenderung itu kelihatannya ingin marah-marah. Nah, di situ tolong pola komunikasi diperbaiki, pola berbicara diperbaiki, dan kesabaran itu ditingkatkan. Ingat, banyak teman itu banyak rezeki. Ya, meskipun tidak semua teman membawa rezeki, tapi lebih baik kita punya banyak teman sehingga
rezeki itu bisa menjadi lebih baik. Ingat ya, kedamaian dan persahabatan itu akan membuat pikiran tenang dan masalah itu bisa lebih diselesaikan. As simple as that. Oke, jadi kurang lebih Aries begitu saja. Kurang lebih readingnya di bulan Januari 2024 ini. Kartunya lumayan tidak jelek-jelek amat, tapi juga tidak bagus-bagus amat. Jadi middle-middle lah. Apapun yang terjadi semua tergantung dari tindakan kamu sehari-hari. Oke, sebelum kami pamit undur diri, bagi kamu yang ingin private reading dengan kami, kamu bisa follow IG @akangtarot, lalu DM, nanti admin akan mengarahkan. Lalu follow TikTok kami, Real Kang Tarot, karena di situ nanti kami akan upload video yang tidak ada di YouTube. Oke, jadi terima kasih sekali lagi. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Kami minta maaf jika ada salah kata. Kami pamit. Kami doakan kamu yang terbaik. Kami doakan kamu sukses selalu. Sekali lagi, selamat tahun baru